Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga, NIM saya 1909703. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas masa depan saya, tugas masa depan desain pemrograman berorientasi objek atau disingkat DPBO. Sebelum dimulai, saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Nama saya Erlangga mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, di sini saya sebelum dimulai, saya akan mendemokan dulu gamenya ya. Di sini saya membuat file compile untuk mengompil gamenya. Kemudian file start untuk menjalankannya. Baik, langsung saja di compile dulu. Sini kita masukkan dulu namanya, misalkan namanya Erlangga, kemudian pencet mulai. Saya untuk kiri kanannya itu pakai panah ya, kemudian dia kena balon apa ini, maka akan menambahkan skor kebenarannya, filenya bertambah. Kemudian ketika dia berhasil melewati balon dan menginjak balon tersebut, maka suksesnya bertambah 1. Dan kemudian ketika dia sudah menginjak balon, kemudian balonnya akan turun yang atas. Di sini masih ada kelemahan, laguan tidak akan berhenti ketika jam diberhentikan, dan ketika sesudah gamenya selesai, tidak akan data-data yang dimainkannya. Jadi kita harus membuka kembali. Nah, ini yang tadi datanya masuk, filenya 4, suksesnya 7. Oke, langsung saja di exit. Kemudian kita masuk ke mainnya. Ini file main. Di file main ada import view, kemudian membuat kelas main di set sebagai publik. Kemudian di sini ada memanggil kelas menu, kemudian kelas menu di run. Masuk ke kelas game di atas. Di sini ada import untuk gambar dan juga sound laguan. Kemudian di sini ada untuk lebarnya, lebar windownya, gambar si gamenya. Kemudian ini create box untuk membuat box sesuai dengan level ya. Ada create box 1, ada box 1, box 2, box 3 sesuai dengan box yang berjalan tadi. Kemudian di sini ada floor itu memanggil floor. Jadi floor itu untuk lantai. Kemudian ada menu untuk membuat variabel menu. Ada juga kontrol untuk variabel controller. Ini untuk jatuhnya box atau gelembung ke bawah. Kemudian ini counter game, container game. Di sini memanggil kelas Windows, dan di sini instrumen yaitu lagu yang tadi saya beri judul instrumen. Di sini ada metode untuk running game. Di sini ada box memanggil method tick. Nah, di sini ada kondisi. Jika inputan spasi, maka data diproses. Mengirim data, lalu Windows di close. Jadi jika intinya tuh jadi kita memencet spasi, maka game selesai gitu. Dan threadnya diberhentikan. Di sini untuk input keyboard, menggambar tampilan. Kemudian ada metode draw init untuk menggambar awal. Ini untuk draw karakter, untuk menggambar karakter yang tadi SpongeBob. Kemudian draw floor untuk menggambar lantai. Draw string untuk menggambar tulisan skor. Kemudian ada draw loop untuk gambar yang diulang-ulang. Sini kita
menambahkan background yang tadi di laut, di dalam lautnya. Di sini untuk box bawahnya floor, jadi di gamenya tuh ada lantainya tuh saya pakai box gitu. Kalau di sini ini untuk karakternya yaitu si SpongeBob-nya tadi. Kemudian ada metode draw dispose untuk menghilangkan gambar. Nah, ini untuk memulai thread. Ini stop untuk menstop atau memberhentikan thread. Ada metode change level untuk menukarkan lantai yang ketika diinjak lantainya ke bawah. Kemudian ini sebenarnya ini nggak kepake, tadinya saya sebelum dipakai gambar itu boxnya tuh berwarna-warna, jadi warnanya nanti random gitu, random mengacak. Dan sini ada metode play sound dan juga play sound ini untuk yang tadi ekstensi WAP untuk suaranya. Masuk ke menu, sini ada container menu, kemudian memanggil kelas dari data tabel. Nah, di sini ada metode run. Set visible true itu untuk memunculkan window menu. Kemudian data tabel. Get data ini untuk memindahkan data dari database ke variabel data. Dari database ke variabel data. Kemudian ini untuk kolom tabel, username, file, dan sukses. Dan juga ini untuk variabel data dan kolom dipindahkan ke tabel. Dispose ini untuk menghilangkan Windows gamenya, gambar gamenya. Ini untuk mengambil inputan nama. Kemudian new game playing this ini untuk memanggil kelas game. Dispose untuk menghilangkan Windows. Kita masuk ke play game. Sini ada box. Dan tadinya saya juga sebelum ke gelembung itu membuatnya seperti box gitu. Jadi karena dipikir-pikir box tidak ada di bawah laut, kemudian saya ganti ini untuk lebar tinggi box. Lebar W itu untuk window, kalau lebar tinggi itu untuk boxnya. Kemudian ini ada container box. Ini tik tadi metode yang diulang-ulang. Render itu untuk menggambar box. Kemudian moving left untuk memindahkan ke kiri dan right itu ke kanan. Collision itu untuk menandakan player bertabrakan dengan box. Ini untuk kiri kanannya. Kemudian ada create box. Lebar W itu sama dengan lebar itu lebar boxnya, ini tinggi boxnya. Ini color enggak kepake. Ini sama metode yang diulang-ulang. Kemudian floor itu untuk lantainya. Nah, ini untuk menandakan player bertabrakan dengan lantai. Ini ada floor left right itu untuk ke kiri kanannya. Ini handler tuh class untuk mengumpulkan objek-objek yang box, player, dan floor. Kemudian ada player. Kita lihat playernya ini untuk orangnya. Nah, ini tinggi orangnya, tinggi SpongeBob-nya sama lebarnya. Nah, ini ada kondisi jika tidak lompat maka gerak bertambah 5. Nah, ini. Jika tidak lompat maka panggil metode lompat. Ini untuk skor. Membuat variabel publik, menambah skornya untuk skor sukses gagal. Ini mengembalikan nilai skor. Ini kelas untuk proses pengiriman skor dan panggil kelas threshold pengguna atau dikirim nama dan skor ke kelas threshold pengguna. Kemudian kita loncat ke pengguna itu jadi seperti player. Sini membuat variabel, inisialisasi, ini ada referensi kelasnya. Kemudian di threshold pengguna, ini gunanya untuk menghasilkan data pengguna. Kemudian ini memasukkan data pengguna. Pengguna itu ya itu tadi si playernya. Baik, mungkin hanya segitu yang mungkin saya dapat sampaikan karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.